Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marwati Kusuma, NIM A320177143 dari kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi Duolingo, yaitu aplikasi yang sangat populer dalam aplikasi belajar bahasa. Dan metode belajarnya yang digunakan lebih mirip seperti permainan. Jadi proses belajarnya sambil bermain. Dan selain itu terdapat penilaian dalam setiap prosesnya dan bisa mengetahui seberapa jauh kita belajar dengan aplikasi ini. Nah, selanjutnya yaitu keterampilan apa yang didapat dari aplikasi Duolingo, dari kita belajar aplikasi Duolingo. Nah, keterampilan yang bisa kita tingkatkan adalah berbicara, membaca, mendengarkan, dan menulis bahasa Inggris. Nah, tidak hanya itu, karena setiap pembelajaran kita juga akan diajarkan terlebih dahulu kosakata baru yang didapat dari berdasarkan topik yang kita pilih. Dan tidak hanya itu, setelah 1 minggu kita belajar menggunakan aplikasi ini akan membantu kita mengingatkan kembali kosakata yang sudah dipelajari atau yang belum kita kuasai sebelumnya. Nah, selanjutnya yaitu contoh. Nah, contoh dari aplikasi Duolingo yaitu contoh mencocokkan gambar dengan kata tertentu, menerjemahkan kalimat bahasa Inggris, atau menirukan. Nah, kalian bisa lihat sendiri aplikasinya seperti ini dan contoh yang ada di aplikasi ini seperti itu. Dan selanjutnya sesuai dengan kompetensi dasar yang mana? Nah, di sini saya menjelaskan tentang kompetensi dasar dalam KI 3 dan KI 4, dan kompetensi dasarnya ada di 3.4, 4.4. Nah, di sini yaitu 3.4 itu mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks, interaksi transiksional lisan dan tulisan yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait nama dan jumlah binatang, benda, dan bangunan publik yang paling dekat. Nah, selain itu 4.4 yaitu menyusun teks interaksi transiksional lisan dan tulisan sangat pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait dengan nama dan jumlah binatang dan bangunan publik yang dekat dengan kehidupan siswa sehari-hari dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Nah, selain itu, apakah program aplikasi tersebut bisa digunakan di kelas atau untuk latihan individual? Sebenarnya aplikasi ini digunakan untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris secara individual, tetapi bisa juga disesuaikan dengan level belajar dengan kemampuan si pengguna program aplikasi ini. Jadi aplikasi ini bisa saja diajarkan di kelas, asalkan kemampuan dari masing-masing siswa sama atau tidak jauh berbeda. Jadi bisa disamakan level yang akan diajarkan dalam proses belajar. Nah, cara memakai aplikasi Duolingo yaitu kita bisa pilih mulai untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya, dan buatlah akun untuk sistem login yang mewajibkan pengguna untuk memiliki akun pribadi. Nah, ketika kita sudah mendownload aplikasi ini, kita bisa langsung memulai aplikasi ini dengan login dan mewajibkan pengguna untuk memiliki akun pribadi. Nah, begitu cara awalnya. Dan selanjutnya biasanya di awal kita bisa mengatur berapa kali sehari kita bisa membuka aplikasi dan belajar bahasa. Selain itu bisa memasang alarm dan mengingatkan apabila tidak membukanya di jam yang ditentukan, sehingga pembelajaran ini sangat efektif digunakan untuk belajar bahasa Inggris bagi pemula yang ingin cepat bisa dalam bahasa Inggris. Nah, selanjutnya pilihlah jalur untuk bahasa sebagai pemula atau bukan pemula. Nah, di sini kita bisa memilih level. Level ini dalam artian sesuai kemampuan kita. Kita mau belajar bahasa Inggris dari dasar atau tengah-tengah, atau kita sudah mampu dalam belajar bahasa Inggris dan kita ingin mengasah kembali belajar kita dalam bahasa Inggris. Nah, dan bisa
memilih level yang kita pelajari yang sudah saya jelaskan tadi ya. Nah, ini Duolingo mempunyai pohon kemampuan di mana pengguna dapat menyelesaikan suatu bab kemudian dapat lanjut ke level berikutnya. Nah, di sini si Duolingo juga mempunyai pohon kemampuan. Yang dimaksud yaitu ketika kita sudah menyelesaikan satu bab, kita akan naik tingkat atau naik level ke level yang lebih tinggi lagi dari level sebelumnya, seperti itu. Dan kelebihan dan kekurangan dari aplikasi Duolingo ini sendiri, aplikasi ini menggunakan metode belajar yang menyerupai game dengan adanya nyawa dalam permainan, level, dan juga power up. Aplikasi ini tentunya sangat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya kepada orang-orang yang ingin mempelajari bahasa asing, karena dengan sistem pembelajaran yang tidak membosankan. Dan Duolingo juga menggunakan metode belajar sambil bermain yang menghasilkan dan juga tidak membosankan dengan adanya visual yang menarik dan audio dapat membuat kita mudah mengingat yang telah kita pelajari atau yang telah diajarkan. Nah, tetapi ada kekurangan dari aplikasi Duolingo ini sendiri yang menurut saya ini sebagai saran untuk yang membuat aplikasi ini, yaitu konten warna-warni yang membuat kurang fokus untuk belajar sebaiknya lebih disesuaikan dengan kondisi saat kita belajar. Jadi diseimbangkan dengan saat kita belajar. Nah, itu terus aplikasi ini memerlukan koneksi internet untuk mengaksesnya, sehingga cukup sulit untuk beberapa orang yang tidak memiliki koneksi internet seperti yang sedang berada di luar jangkauan sinyal ataupun tidak memiliki akses internet. Jadi semoga aja bisa ada aplikasi ini bisa diakses secara offline. Nah, sekian dari penjelasan yang bisa saya jelaskan dari aplikasi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.